Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Cepat kau serahkan seruling itu. Benda itu tidak pantas jadi milikmu. Kalian pikir aku akan sebodoh itu menyerahkannya? Ayo, ambillah kalau kalian sanggup. Rebutlah seruling ini dari tanganku. Saya ingin sekali membuka topi tudung Nyai yang selama ini menutupi wajah Nyai. Saya ingin sekali melihat wajah Nyai. Jangan, Tuan. Tidak. Saya tidak mau Tuan Restu membuka topi tudung saya. Nilam. Aku tidak bisa melupakanmu. Aku selalu merindukanmu. Meskipun aku tahu kau bukan lagi milikku. Kini kau sudah tahu siapa diriku ini. Kau sudah membuka penyamaranku. Aku ingin kau selalu bersamaku. Kita jangan berpisah lagi. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-16 dengan judul Gadis Siluman. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Mokom Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Gadis Siluman. Suatu kisah petualangan menegangkan tentang munculnya siluman penunggu Danau Limus yang sering menyebarkan bencana. Diseling dengan kisah pertemuan Restu Singgih dan Nilam Cahya yang mengemban tugas mencari sebelah lengan bayinya yang dicuri Nini Pelet. Dalam seri ke-15 ini, didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Endang sebagai Mak Jambrong, Samini sebagai Bidari, Francisca sebagai Nyai Mojang, Billy sebagai Sentanu, dibantu oleh Arya dan Mucus. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Nilam Cahya diam menundukkan kepalanya. Bidari menjadi penasaran. Dia menunggu jawaban Nilam Cahya yang diduga mengenal Restu Singgih tamunya. Nyai Lulur, saya lihat sikap Nyai lain. Nyai begitu terkejut ketika saya menyebut nama Restu Singgih. Sepertinya Nyai sudah kenal dengan tamu saya itu. Apa benar begitu, Nyai? Tidak, Mak. Saya tidak kenal dengan orang itu. Namanya pun saya baru mendengar. Sebenarnya, Ma sendiri belum kenal dengan anak muda tamunya Bidari itu. Ma baru satu kali melihatnya. Ketika pertama kali kalian datang, Ma lihat dia gagah dan tampan. Kalau tidak salah, kalian waktu itu datang bertiga. Ya, yang satu namanya Bedul, teman Restu. Tentunya kau sudah kenal dekat dan lama sekali dengan tamumu yang bernama Restu Singgih itu. Ya, kami kenal di sebuah desa. Restu itu orangnya baik. Kami juga sudah saling mengetahui pribadi kita masing-masing. Tentunya kalian juga mempunyai hubungan istimewa. Tidak, kami hanya teman biasa. Kenapa Nyai sampai menilai begitu? Maaf, hanya dugaan saya saja. Maaf, hari sudah sore. Saya harus kembali. Bidari. Gadis itu cantik dan lincah. Apa
Apakah dia kekasih Restu? Dia bilang mereka sudah saling tahu pribadinya. Aku jadi takut bertemu Restu. Rasanya aku tidak berani. Aku khawatir kalau bidari itu memang kekasih Restu. Tapi aku belum yakin. Aku belum membuktikannya. Barangkali saja mereka memang hanya sebagai teman. Aku tahu siapa Restu. Restu bukanlah laki-laki yang mudah jatuh cinta. Aku kenal sekali kesetiaannya. Dia teguh memegang cita-citanya. Itulah yang menjadikan aku tidak khawatir. Restu tidak mudah tergoda wanita. Mak Jambrong, kenapa Nyai mengurung diri di kamar? Nyai Lulur sepertinya mempunyai masalah yang sedang dipikirkan. tidak, Mak. Saya tidak memikirkan apa-apa. Nyai jangan bohong. Mak lihat sikap Nyai agak lain. Tadi setelah kembalinya bidari, Nyai langsung masuk kamar dan menutup pintu. Sepertinya Nyai menjadikan pikiran dengan hasil percakapan Nyai dengan bidari. Tentang tamu bidari, anak muda yang bernama Restu Singgi itu. Saya sudah katakan, Mak. Saya tidak kenal orang itu. Namanya saja baru saya dengar, Mak. Kalau bidari itu menduga, saya sepertinya kenal dengan tamu yang bernama Restu Singgi itu. Itu hanyalah dugaan saja. Mak tidak bermaksud mengusik pikiran Nyai. Mak hanya tidak mau kalau Nyai punya masalah diam-diam saja. Tidak ada apa-apa, Mak. Percayalah. Maaf, Mak. Sebenarnya ada apa bidari datang menemui Mak Jambrong? Dia datang ingin bertanya siapa dirinya. Memangnya bidari itu siapa, Mak? Bukankah dia itu anak gadis Nyai Mojang? Mak kan sudah cerita pada saya. Semua orang di desa ini mengenalnya begitu. Tapi sesungguhnya bidari bukanlah anak kandung Nyai Mojang. Gadis itu kini sudah aku ceritakan siapa dirinya. Bahwa sebenarnya kedua orang tuanya tinggal di desa lain. Maklah yang membawa bidari semasa bayi ke desa ini dan menyerahkannya pada Nyai Mojang. Ya, maklum Nyai, manusia hidup itu macam-macam masalahnya. Jadi, bidari itu bukan anak Nyai Mojang, Mak? Iya, rahasia itu sudah lama Mak simpan baik-baik. Kalau pada akhirnya bidari pasti akan tahu juga. Ya, entah dari siapa. Senja baru saja tenggelam. Malam itu tidak nampak cahaya rembulan. Saat itulah, bidari tengah duduk merenungkan tentang dirinya. Aku menyesal baru mengetahui siapa diriku ini. Ternyata, aku bukan anak Nyai Mojang. Kedua orang tua aku tidak tinggal di desa ini. Aku ingin sekali melihat wajah ibuku. Wajah bapakku. Apakah mereka masih ingat pada anaknya yang semasa bayi hilang dicuri kawanan penjahat? Apakah mereka nantinya masih mau mengakui aku sebagai anaknya? Tapi tanda gores di lengan kiriku ini, menurut Mak Jambrong, inilah tanda satu-satunya kedua orang tuaku bisa mengenali siapa aku. Aku harus mencari kedua orang tuaku. Aku harus bertemu dengan mereka. Semoga mereka masih mengenali aku sebagai anaknya. Nyai Mojang, wanita itu juga sudah aku anggap sebagai ibu kandungku sendiri. Karena dialah yang merawatku semasa bayi. Dia juga sayang padaku. Bidari. Restu. Kau dari mana sore tadi baru kembali? Aku baru menemui Mak Jambrong. Kau sepertinya mempunyai masalah. Karena ketika kau pergi siang tadi, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Nyai Memori Mojang, 80. ibumu sangat mengkhawatirkanmu. Kasihan dia. Kau sudah menemui ibumu? Belum. Aku takut menyinggung perasaannya nanti. Memangnya kenapa? Karena dia pasti sudah tahu kemana aku pergi. Dia pasti tahu aku pergi menemui Mak Jambrong. Karena Mak Jambrong lah orang yang paling tahu di mana kedua orang tuaku berada.
Dan siapa aku ini? Kau bicara apa? Aku tidak mengerti. Kau belum tahu, Restu? Ada apa sebenarnya, Bidari? Ada apa sebenarnya? Kini Katakan. aku sendiri baru tahu siapa aku sebenarnya. Aku baru mendapat cerita dari Mak Jambrong, Restu. Aku ini bukan anak kandung Nyai Mojang. Nyai Mojang mengambil aku semasih bayi dari tangan Mak Jambrong. Aku masih mempunyai kedua orang tua. Mereka tinggal di desa lain. Aku menyesal baru mengetahui sekarang. Kenapa kejadiannya bisa begitu? Aku sendiri tidak mengerti. Karena waktu itu aku masih bayi. Menurut Mak Jambrong, aku diculik dari keluargaku oleh sekawanan penjahat. Mak Jambrong menemukan aku di sebuah gua dan membawanya kemari. Tentunya Mak Jambrong itu tahu tentang keluargamu. Karena dia tahu persoalannya. Aku belum tanyakan sejauh itu. Tapi dia mengatakan, kalau aku ingin mencari orang tuaku, mereka kini tinggal di desa Sindang. Aku harus mencari mereka, Restu. Aku ingin sekali melihat ibu dan bapakku yang sesungguhnya. Ini, kau lihat tanda goresan di tangan kiriku ini? Inilah sebagai bukti nantinya mereka akan mengenali aku. Lalu bagaimana dengan Nyai Mojang? Dia baik. Dia juga ibuku sendiri. Bukankah dia belum tahu kalau kau sudah mendapat cerita dari Mak Jambrong? Nah, sebaiknya kau bicarakan persoalanmu baik-baik padanya. Aku memang akan bicara padanya. Aku sudah tahu apa yang akan kau bicarakan pada aku, Bidari. Saya sudah menemui Mak Jambrong, Bu. Dia cerita padamu? Banyak sekali dia cerita. Bidari, kini kau sudah tahu siapa dirimu. Tentunya kau akan pergi meninggalkan aku, bukan? Kau pasti akan mencari kedua orang tuamu yang sebenarnya. Ibu jangan berkata begitu. Saya tetap anak ibu. Sekalipun nanti saya pergi mencari kedua orang tua saya tidak akan melupakan ibu. Ibulah yang merawat saya semasa bayi hingga dewasa. Aku tidak keberatan, Bidari. Kau memang bukan anakku. Tapi aku sayang padamu. Tapi kau masih mempunyai orang tua. Saya tetap tidak akan melupakan ibu. Mendekatlah padaku, Bidari. Bidari melangkah mendekati Nyai Mojang yang berbaring. Perlahan-lahan tangan Nyai Mojang membelai kedua pipi Bidari. Baru kali ini aku bisa menikmati kecantikanmu, anakku. Kau benar-benar cantik. Tentunya berbahagialah seorang laki-laki yang bisa mendampingimu. Terima kasih, Bu. Apa maksud ibu memujiku begitu? Ibu tidak memuji, nak. Tapi ibu sungguh-sungguh. Ini kenyataan. Ibu tidak pernah menduga ketika semasa kau bayi, ibu menerimamu dari Mak Jambrong. Ternyata sudah dewasa. Kau cantik sekali, Bidari. Bidari, benar kau tidak akan melupakan ibu, nak. Kau masih mau mengakui aku sebagai ibumu jika kau sudah bertemu dengan kedua orang tuamu. Percayalah, Bu. Bidari. Nyai Mojang memeluk Bidari dengan eratnya. Dia ciumi rambut gadis itu dengan penuh perasaan sayang. Ibu takut kau tidak kembali lagi, nak. Ibu khawatir kau akan melupakan ibu. Percayalah, Bu. Bidari tetap anak Nyai Mojang. Setelah kau tahu siapa dirimu, ibu menjadi khawatir, nak. Perasaan ibu tidak enak. Rasanya ibu ingin mati saja. Entah dengan cara apa. Kenapa ibu mempunyai pikiran begitu? Ibu merasa hanya menyusahkan kalian. Ibu merasa hidup ini tidak punya arti lagi. Apalagi jika tidak ada kau nanti. Janganlah ibu mempunyai pikiran macam-macam. Ibu masih sakit, masih lemah. Jaga kesehatan ibu saja. Bidari. Malam terus merayap jauh. Bidari sudah berada di kamarnya. Bidari yang merebahkan dirinya di pembaringan kelihatannya sangat gelisah sekali. Kenapa perasaanku tidak enak sekali malam ini? Aneh. Aku jadi sangat khawatir pada ibuku. Nyai Mojang. Rasanya aku berat meninggalkan dia. Sementara itu di luar rumah, nampak sosok tubuh tengah bergerak-gerak menuju ke samping rumah. Sosok tubuh itu kemudian lenyap di kegelapan malam. Untuk beberapa lamanya,
Suasana hening dan sunyi. Tetapi kemudian... Ada apa dengan ibumu? Aku tidak tahu. Aku dengar suara teriakannya. Ayo kita lihat ke kamarnya. Ibu, ibu, ibu tidak, ibu, tidak, ibu. Siapa yang melakukan pembunuhan ini? Perut Nyai Mojang banyak lubang bekas tusukan pisau. Hai, jendela kamar itu terbuka lebar. Pasti pembunuh masuk melalui jendela kamar. Sementara itu di rumah Sentanu. Tamatlah riwayatmu, Nyai Mojang. Tidak ada orang yang tahu kalau aku baru saja membunuh Nyai Mojang. Satu demi satu orang yang menghalangiku untuk memiliki bidari harus aku bunuh. Harus aku bunuh. Kini tinggal anak muda tamunya itu yang harus aku bereskan. Anak muda bernama Restu Singgi itu harus mati juga di tanganku. Pagi sudah tiba. Setelah kejadian semalam, Sentanu nampaknya merasa puas sekali. Kini dia merencanakan akan membunuh Restu Singgi. Dia telah mengundang 2 orang laki-laki dari desa lain yang akan melakukan rencana pembunuhan itu. Aku sengaja mengundang dengan bayaran yang memuaskan pada kalian. Sesuai rencana yang sudah kita sepakati. Kalian berdua sudah tahu apa yang harus kalian lakukan nanti malam? Sudah, Den. Bagus. Den Sentanu tidak salah memberitahu kami. Ciri-ciri orang itu gagah dan tampan, kan? Tidak, aku tidak salah memberitahu kalian. Ciri-cirinya memang begitu. Nanti malam, kalian sudah harus mulai bekerja. Jangan khawatirkan kami. Apakah perlu kepala anak muda bernama Restu Singgi itu kami bawa ke hadapan Den Sentanu? Iya, Den. Bukankah menurut Den Sentanu, anak muda itu Anda sebagai sekarang masih penghalang Den mendengarkan Sentanu Sandiwara untuk Radio memiliki Misteri gadis Nini bernama Pelet di Bidari, channel Memori yang Den 80. Sentanu sangat cintai itu? Itu semua terserah kalian. Yang aku minta, besok paginya, anak muda itu sudah harus menjadi mayat. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.